Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aktif Maulana, NIM 23500311147. Di sini saya akan membagi tutorial bagaimana cara permodelan struktur gedung tiga lantai tahan gempa. Oke, pertama-tama kita akan menggunakan salah satu software keteknik sipilan yaitu SAP 2000. Nah, kita bisa pergi ke sebentar. Nah, ini merupakan software yang akan kita pakai. Kita langsung saja masuk ke softwarenya. Nah, ini adalah tampilan software yang akan kita gunakan. Pertama-tama, dalam merancang suatu permodelan struktur gedung tiga lantai, kita di sini akan mulai dengan file, lalu ke new model, lalu ke di sini kita akan menggantinya ke KNMC. Kita pilih ke yang 3D print. Di sini kita sesuaikan pada desain yang akan kita buat, tapi di sini saya akan sudah memiliki desain yang telah ditentukan. Untuk yang number of story-nya kita menggunakan ketiga, yang X-nya 2, lalu yang Y 3. Untuk yang story height kita di sini menggunakan yang 4, ini 5. Lalu oke. Nah, ini adalah tampilan yang ini merupakan tampilan yang telah kita buat tadi. Pertama-tama kita akan membuat eh, mutu-mutu baja apa saja yang akan kita gunakan, seperti baja 35, 20, 30 dan sebagainya. Di sini kita bisa pergi ke define, lalu ke material. Nah, berikut adalah tampilan menu yang terdapat pada menu define. Di sini ada add new material quick, add new material, add copy of material, modify atau show material. Di sini kita akan membuat mutu baja 25, 30, terus baja baja 3, baja 425. Oke, kita modify saja. Pertama-tama di sini saya akan membuat mutu baja 25. Di sini namakan saja 25 MPa. Nah, ini adalah tampilan warna-warna yang akan dipakai sesuaikan dengan selera. Sini saya akan begitu saja. Oke, ini pilih konkrit. Unitnya kita menggunakan satuan kilonewton, meter, dan konkrit. Pada modulus of elastisitasnya kita pakai 2345, 29, 53. Oke. Weight per unit volumenya juga kita ganti 22,56. Oke. Pada spesifik concrete compression strength atau FC prime, kita di sini ubah ke 25 karena kita akan menggunakan mutu beton 25. Oke, lalu oke saja. Selanjutnya kita copy saja. Kita akan membuat mutu beton 30. Kita bisa namakan saja 30 MPa. Eh, ininya sama, unitnya sama, modus listriknya sama. Nah, sini kita akan ubah spesifik konkretnya saja menjadi 30. Lalu tekan OK. Selanjutnya, kita bisa ke add new material. Salah. Add new material quick. Nah, di sini kita pilih
rebar karena kita akan membuat rebar. Rebar. Nah, untuk spesifikasinya kita menggunakan ASTM A615 grade yang 60 sesuai SNI yang ada. Lalu oke. Nah, di sini kita modify saja. Saya akan menamakan ini adalah BJTS 420 B. Oke. Eh, Unitnya kita menggunakan kilonewton meter static. Lalu weight per unit volumenya kita tidak usah diganti. Nah, di sini modulus elastisitasnya kita menggunakan 200.000. Oke. Nah, untuk minimum unit stress atau FY, nah kita sesuaikan pada SNI baja yang ada di tabel. Karena di sini kita akan membuat baja dengan mutu 420, kita menggunakan FY 420. Lalu FU-nya 525. Selanjutnya FYE sama 420. Lalu FUI-nya 525. Lalu oke. Nah, sudah. Sini kita bisa membuat apa saja material yang kita inginkan sesuaikan dengan keperluan. Lalu oke. Selanjutnya di sini kita akan membuat balok untuk balok anak dan balok induk. Kita bisa pergi ke define, ke section properties, frame section. Di sini tampilannya seperti define tadi. Kita bisa langsung ke add copy. Salah. Kita ke add new property. Nah, di sini frame section property tipenya kita menggunakan tipe concrete, lalu pilih rectangular. Nah, di sini saya akan membuat balok ukuran 25 per 45. B titik 25 per 45. Dengan materialnya menggunakan yang 25 MPa. Oke. Nah, depth-nya itu ukurannya ya. Ukuran kita bisa di sini ketik 0,45 karena ukurannya 25 per 45. Lalu sininya ya 25 0,25. Lalu set modify. Nah, di sini kita akan mengganti moment of inertia about 3 axis-nya menjadi 0,35. Lalu oke. Selanjutnya kita bisa bisa langsung add copy property. Kita masih menggunakan yang sama 25. Nah, tapi di sini ukuran baloknya berbeda. Kita bisa menambahkan B 25 per 50. Eh, Ukurannya juga berbeda. Kita bisa sini 0,5 bawahnya sorry, 0,5 bawahnya 0,25. Jadi spray colornya kita ganti saja menjadi biru, hijau saja. Set modify-nya sama seperti yang tadi 0,35. Oke. Lalu selanjutnya kita akan membuat balok dengan ukuran 30 per 60. Kita bisa langsung copy saja. Kita ganti namanya B titik 30 per 60. Selanjutnya karena ini balok ukurannya 30, untuk balok induk akan memakai mutu beton yang 30 megapaksal. Kita set ke 35 megapaksal. Nah, ininya 0,6 dan ininya 0,3. Oke.
Kita display colornya kita ganti yang eh ini saja biar jujur. Oke, selanjutnya set modifiernya sama 0,35. Oke. Nah, selanjutnya di sini kita akan membuat kolom yang ukurannya sesuai ketentuan yang diberikan dosen adalah 40 per 40. Di sini kita bisa membuat yang terlebih dahulu di add new properties rectangular. Lalu saya akan menamakan K titik 40 per 40. Nah, di sini kita menggunakan mutu beton 30. Nah, di sininya kita depth-nya kita menggunakan 0,4, 0,4 width dan 0,4. Nah, karena kolom adalah yang mendapatkan beban terberat dari suatu gedung. Jadi di sini kita bisa mengganti moment of inertia about dua aksis ataupun tiga aksisnya menjadi 0,7, 0,7. Lalu oke. Nah, di sini kita sudah membuat semua balok-balok yang kita perlukan. Seperti di sini ada balok 25 per 45 untuk balok anak, 25 per 50 untuk balok anak juga, B balok 30 per 60 untuk balok induk, dan di sini kita membuat kolom 40 per 40. Selanjutnya, kita ke tampilan di sini. Pada tampilan ini kita klik kanan, lalu ke edit grid data, lalu modify. Nah, selanjutnya kita yang pertama kita ke display grid as, kita pilih yang spacing. Nah, bentar, kita lihat ukurannya dulu. Kita akan menggunakan ukuran sebentar. Nah, di sini kita di grid X kita akan ubah pada A adalah 6,7, pada B 4,9. Nah, pada C 0. Lalu selanjutnya pada grid Y, di sini kita bisa ganti ke 3,8, salah, 3,8, 5,7, 2,8. Terus selanjutnya yang grid keempat adalah 0. Nah, pada grid Z ini tidak usah diganti karena ini sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita glue to grid lines. Oke. Nah, kita bisa di sini ada bubble size. Bubble size adalah yang ini nih, yang satuan penentu gridnya nih ada ya 4, 3, 2. Nah, di sini kita sesuaikan pada kebutuhan saja. Saya menggunakan 1,25. Lalu oke. Nah, jadilah seperti ini tampilannya. Tampilannya seperti ini. Kita akan mengubahnya dulu ke ini, saya akan ubah ke 3D biar tidak susah. Nah, selanjutnya pengaplikasian penampang pada model. Langkah awal adalah mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk balok, membuat balok induk sesuai dengan yang disketsakan di awal dengan memilih, kita di sini bisa memilih tampilan XY seperti ini. Ah, pada balok ini kita bisa mengklik untuk mengubah, kita akan menggunakan eh, balok 30 per 60. Nah, ini bisa klik 1, 2, 3, 4. Nah, kita pergi ke Assign, ke frame, frame section, terus ke pilih yang B30 per 60, lalu oke. Nah, di sini sudah ada tampilannya. Selanjutnya kita akan merubah atau memakai memakaikan balok-balok pada balok yang belum
pasang. Di sini kita bisa menggunakan caranya tinggal klik saja apa balok mana yang mau kita ganti. Nah, seperti sini, klik ini, klik ini, lalu klik ini. Ini kita bisa ganti ke balok 60/60. Seperti tadi sebelumnya ke SDGen, frame section, lalu ke pilih balok yang dipilih. Lakukan seperti yang sebelumnya dilakukan. Eh, Balok mana yang mau diganti sesuai ukurannya. Ada di sini saya akan ganti balok ukuran 25/50. 250. Lalu oke. Nah, di sini sudah terpasang semua balok-balok ya. Selanjutnya kita akan membuat balok anak dengan cara klik pada membuat balok anak pada grid A dan 3, B dan B, grid B dan grid 3. Caranya klik yang grid A, grid A, lalu kita pergi ke edit, ke replicate. Nah, di sini kita bisa mengatur kita mau ke arah kemana. DX berarti ke arah ke DX, DY ke arah DY. Nah, di sini saya akan melakukan ke arah DX sebanyak satu saja. Number of datanya satu. Oke, lalu oke. Nah, eh, jadilah tampilan seperti ini. Nah, selanjutnya saya akan membuat balok anak juga pada grid B. Lakukan seperti yang sama, klik, edit, replicate. Nah, di sini sesuaikan pada ukuran yang telah ditentukan. Saya menggunakan ukuran 1,9 minus 1,9. Lalu oke. Nah, jadilah seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya saya di sini akan membuat balok anak pada setiap plat-plat lantai yang ada di sini, di sini, di sini, di sini. Eh, Langkah yang pertama yang dilakukan, pergi ke menu toolbar yang ada di sebelah kiri, yang seperti ini. Lalu pilih menu Quick Draw Secondary Beam. Klik saja. Number of beam-nya kita pakai satu. Nah, saya bisa geser dulu. Nah, caranya bagaimana? Kita klik saja pada kotak-kotak yang kosong di sini, seperti sini. Klik, 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 klik. Klik. Selanjutnya pada kotak yang di sini kita akan membuat balok anak melintang, yaitu ke sumbu X. Nah, di sini kita bisa ganti ke approach orientation. Kita ganti ke parallel to X or T. Nah, sini kita klik saja. Klik, 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 klik. Oke. Nah, sudah. Nah, eh, pada balok ini kan belum ter, ter terkoneksi. Jadi dia tidak tergabung. Nah, di sini kita harus menggabungkan agar beban dari lantai merata. Caranya bagaimana? Kita klik saja, klik pada balok yang ini, lalu blok balok yang ini. Nah, kita pergi ke edit, terus edit lines, lalu ke join frame. Nah, dia sudah menyatu satu garis, tidak terputus-putus. Lalu ini juga kita satukan, pergi ke edit lines, ke join frame. Oke. Nah, di sini terbentuklah balok anak.
Oh, maaf, maaf. Oh, oh, maaf. Seharusnya ada yang kelewat tadi. Kita harusnya melakukan pemodelan pada sumbu 4. Eh, Tidak apa-apa. Di sini kita akan mengulangi lagi. Oke. Kita ganti dulu nih. Hmm, Si Jafan. Nah, oke. Nah, di sini kita bisa membuat plat lantai. Selanjutnya kita membuat model plat lantai. Pertama kita bisa pergi ke menu toolbar yang ada di sebelah kiri. Nah, kita pilih yang menu ini, Draw Rectangular Area Element. Kita klik saja. Sebentar, 13 cm. Nah, di sini kita bisa ini saja. Oke. Oh ya, biar enak permodelannya, kita bisa pergi ke set display option. Nah, di sini kita bisa centang saja yang fill object. Nah, seperti ini. Biar agar plat lantai yang kita desain terlihat dengan jelas. Kita bisa ulangi lagi. Nah, oke, beginilah tampilannya setelah kita pasang lantai. Nah, di sini kita harus cek permodelan plat dengan cara klik pada menu toolbar yang di atas, Object Sync Toggle, kita klik saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya, pada plat yang ditinjau di setiap balok ini pengaruh terhadap distribusi beban ke balok. Oleh karena itu, kita harus membagi panel plat tersebut menjadi 4 bagian, seperti yang pada kotak di sini dan di sini. Dengan cara kita klik dua pak, maaf. Nah, kita klik plat yang ini, lalu yang ini. Nah, kita pergi ke edit, terus edit area, divide area, agar si plat lantai itu bagi menjadi 4, agar beban yang diterima oleh barak merata. Nah, di sini kita bisa ubah yang along edge from point one to two menjadi 2, dan sini juga 2. Lalu oke saja. Seperti ini tampilannya.
Selanjutnya, selanjutnya kita di sini akan menduplikasikan pada lantai-lantai berikutnya. Kan di sini kita permodelan pertama pada sumbu 4. Nah, di sini saya akan saya akan menduplikasikan pada sumbu-sumbu berikutnya seperti sumbu 8 dan sumbu 12. Nah, kita pertama-tama kita blok menyeluruh, lalu pergi ke edit, lalu ke replicate. Nah, di sini kita nolkan saja. Lalu di sini satu. Lalu oke. Nah, kita bisa lihat di sini sudah ter oh, belum ya. Sebentar, sebentar ada yang salah kah? Oh ya, ya. Maaf, maaf, ada yang salah. Kita undur saja. Kita ulang, kita blok dulu, lalu ke edit, ke replikat. Nah, di sini tadi kesalahan saya harusnya kita pakai angka 4 lalu 2 lalu kita saja. Nah, eh, beginilah tampilannya. Nah, ini merupakan tampilan 3D-nya. Kita bisa lihat ini sudah hampir setengah setengah jadi permodelannya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya pada bagian lantai 12 itu tidak ada yang plat lantainya tidak ada yang terbuka. Nah, jadi kita di sini akan menutup plat lantai yang pada elevasi ke-12 dengan cara sebelumnya. Kita bisa di sini kita hapus saja, lalu kita buat ulang. Hapus, hapus, hapus saja, delete. Nah, di sini kita bisa buat ini lagi, buat balok anaknya lagi. Nah, seperti ini. Lalu kita buat lantainya saja. Nah, oke, sudah. Oke, jadi seperti ini. Kita cek dulu pada ele sumbu 8, sumbu 8. Eh, di sini kita harus mengecek apakah balok-balok sudah benar menggunakan balok yang disesuaikan. Nah, seperti di sini ada balok yang belum terpasang. Kita bisa memasangnya terlebih dahulu. Ini menggunakan balok ini dari Nokia. Ini, ini. Nah, ini balok ini menggunakan balok ukuran 25 per 50. Oke, nah kalau ini kita ganti section, frame section, 30 per 60. Oke.
Oke, kalau kita cek juga pada elevasi ke-12, elevasi 12 sepertinya sudah sesuai. Oke, sudah sesuai. Elevasi 4 tidak terpasang kenapa ya? Kita pasang lagi ya. Hmm, Oke. Nah, selanjutnya, langkah selanjutnya, setelah pemodel, setelah permodelan balok dan plat lantai selesai, langkah selanjutnya adalah mengaplikasikan penampang yang dibuat untuk kolom sesuai dengan yang disketsakan di awal. Dengan memilih tampilan XZ, tampilan XZ, XZ. Nah, lalu kita pilih batang-batang yang akan diganti seperti ini. Ini kan merupakan kolom. Nah, di sini kita akan mengganti dengan ukuran balok K, K 40 per 40. Kita bisa pergi ke Section, Frame Section, lalu pilih K 40 per 40, lalu oke. Nah, add to copy. Oke. Lalu oke, kita ganti juga Section, Frame Section K 40 per 40. Nah, oke. Di sini sudah terpasang semua. Oh, yang satu lagi. Wah, oke. Oke. Selanjutnya, setelah permodelan kolom, kita mendefinisikan tipe peletakan eh, yang akan menentukan hasil analisis dan desain penampangnya. Oleh karena itu, kita harus tepat dalam mendefinisikan tipe peletakan yang akan digunakan. Dalam kasus ini, dibuat struktur beton bertulang dengan menggunakan peletakan jepit dengan cara kita kembali ke tampilan XY, lalu ke elevasi 0. Nah, di sini kita blok, lalu kita ke Assign, join, resisten. Nah, di sini kita akan menggunakan phase resisten jepit yang di sebelah kiri sini. Lalu oke saja. Nah, bagaimana kita mengetahui permodelan fixnya? Nah, di sini pada tampilan 3D bisa dilihat ada tanda tambah hijau di tampilan 3D. Oke. Selanjutnya kita harus mendefinisikan diafragmanya. Dalam analisis gempa, perlu definisi setiap lantai sebagai lantai kaku, sehingga deformasi yang terjadi dalam setiap lantainya menjadi seragam. Langkah yang harus dilakukan adalah kita bisa pergi ke define, lalu ke join constraints. Nah, lalu kita ke add new kita bisa bisa ubah choice constraint type to add, kita ganti ke diagram. Lalu kita add new. Nah, di sini kita buat saja auto. Oke, buat lagi add new auto, add new auto. Nah, ini akan dipasang pada setiap lantainya. Seperti diap satu untuk lantai satu, diap dua untuk yang lantai kedua, dan diap tiga untuk lantai yang ketiga. Lalu kita bisa oke kan saja. Eh, nah, kita bisa mengaplikasikan pada setiap lantai. Kita akan mengaplikasikan pada lantai yang ele- elevasi keempat loh. Dengan cara kita ke blok saja.
lalu ke Assign, eh, join, resistant, sabar. Oh, sabar. Kita blok lagi, blok ke Assign, join ke ini yang constraint. Nah, kita bisa pilih pada choice constraint-nya diagram, oke. Lalu pada lantai berikutnya, blok lagi, Assign, join, eh coba, Assign, join, constraint, pilih yang diagram tiga, kedua. Ini diagram juga, lalu oke. Lalu pada lantai berikutnya, lantai ketiga, kita blow, lalu assign, join, kasih trend, kita pilih yang dia tiga. Nah, bagaimana kita mengetahui apakah diagram sudah terpasang atau sudah teraplikasikan pada setiap lantainya? Nah, di sini kita bisa melihat ada titik-titik hijau di setiap grid-gridnya. Sebentar saya zoom. Nah, ada hijau-hijau seperti ini. Sebentar. Nah, kita cek dulu. Nah, let's see. Itu dah. Nah, selanjutnya eh, ini adalah langkah terakhir dari permodelan struktur. Eh, Seperti inilah permodelan struktur yang pertama. Selanjutnya itu adalah eh, pembebanan pada struktur. Tapi itu di materi berikutnya, dan ini merupakan tugas yang pertama adalah permodelan struktur, eh, dan hasilnya seperti ini. Eh, kita bisa lihat di tampilan 3D-nya ya. Nah, seperti ini. Tuh. Di sini saya bisa menampilkan balok-baloknya, tapi terkadang softwarenya mengalami bug, tapi tidak tahu ini. Semoga saya tidak bug. Kita bisa pilih ke extrude view, lalu oke. Nah, di sini terjadi bug. Saya juga tidak tahu, Pak, kenapa ini terjadi, tapi sebelumnya tidak. Em, eh, Sepertinya ini hanya bug, tapi ini sudah sesuai. Nah, oke. Eh, Begitu saja tutorial permodelan struktur tiga lantai tahan gempa dari saya. Apabila ada yang masih keliru perkataan saya atau tidak terlalu jelas, maafkan. Eh, Namanya masih belajar ya. Beginilah hasilnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.